Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 8 kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kode Etik Profesi Kepolisian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada ketua kelompok yaitu Demas Praditya. Dan selanjutnya ada anggota kelompok yaitu Dika Restu, Putri, Nadipa, Andi M. Afif, saya sendiri, Abi Pramana, Serlita, dan yang terakhir ada Febranisa. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Dika Restu. Mungkin Saudara Dika bisa dibaca. Saya akan membawakan tentang pengertian kode etik dan etika profesi. Yang pertama ada etika profesi hukum. Etika profesi hukum merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengemban profesi hukum. Sikap ini menunjukkan kesiapan seseorang untuk memberikan pelayanan yang profesional saat bertugas. Profesional yang dimaksud bukan hanya tentang tanggung jawab besar atau menjalankan amanah yang diberikan, tetapi juga dengan bersikap adil. Sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia, etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Etika kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar etika kepolisian yang menjadi akar dan pedoman yang menopang untuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdiannya, maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya, di mana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas etika kepolisian yang bersifat hakiki. Sedangkan kode etik profesi adalah tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri yang memiliki sifat mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Setiap profesi memiliki peraturan dan kode etik yang berbeda, baik dari segi norma maupun wilayah berlakunya kode etik tersebut. Kode etik profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya atau sebaiknya pemegang profesi menjalankan dan bertanggung jawab atas profesinya, agar tetap berada dalam penilaian baik sesuai penilaian objektif dan umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Dika. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Untuk Saudari Putri mungkin bisa dibaca. Selanjutnya ada tujuan kode etik polisi. Untuk menerapkan nilai-nilai Tribata dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk umum kepolisian. Yang pertama ada memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri. Yang kedua ada menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri. Yang ketiga ada menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Dan keempat ada memuliakan profesi Polri dengan penegakan kode etik profesi Polri. Kemudian ada prinsip-prinsip kode etik profesi Polri, yaitu kepatuhan, yaitu standar atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Yang pertama ada kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri. Yang kedua ada sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tepat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ketiga, ada kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan kode etik profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama. Yang keempat ada aplikatif, yaitu sebagai putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan akuntabel ada
pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta. Selanjutnya ada fungsi kode etik Polri, yaitu sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian. Yang dijalankan kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Lalu ada ruang lingkup kode etik profesi Polri. Yang pertama ada etika kenegaraan. Etika kenegaraan ini memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada berkewajiban anggota Polri dalam etika kenegaraan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih. Yang ketujuh, ada membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ada etika kelembagaan. Yang pertama, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, ada menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi, citra, dan kehormatan Polri. Yang ketiga, ada menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Yang keempat, melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan tutoran dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. Yang kelima, ada menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karir, dan penegakan kode etik profesi Polri. Yang kelima, ada etika kemasyarakatan, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi masyarakat, warga negara di hadapan hukum. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Yang kelima, memberikan pelayanan informasi publik terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada etika kepribadian. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Yang ketiga, menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Yang keempat, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Dan yang terakhir ada melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas, dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Putri atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Demas Praditya. Demas Praditya bisa melanjutkan pemaparan materi diberikan oleh Putri tadi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kita ambil, yaitu kasus Randy Bagus Hari Sasongko. Aparat kepolisian terus mendalami kasus meninggalnya mahasiswa Novia Widyasari yang meninggal di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Novia Widyasari yang diduga mengalami depresi berat memiliki hubungan dengan seorang anggota polisi, Randy Bagus Hari Sasongko, yang berdinas di Polres Pasuruan. Saat ini Polda Jawa Timur telah menetapkan Bribda Randy Bagus Hari Sasongko sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polda Jatim. Polda Jawa Timur, Brigjen Slamet Hadi Supraitoyo saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Sabtu 4 Desember 2021. Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan tim gabungan Polda Jawa Timur,
terungkap bahwa Bribda Rendi dengan sengaja menyuruh korban Novia Widyasari 2 kali melakukan tindakan aborsi. Kita dapatkan juga adanya suatu bukti bahwa korban selama pacaran sampai kemarin pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Dan yang kedua pada bulan Agustus 2021. Kata Brigjen Slamet Hadi Supratoyo, menurut Brigjen Slamet, pihaknya saat ini sudah mengamankan Bribda Rendi, anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan. Malam ini kami sudah mengamankan seseorang yang inisialnya adalah RBHS, yang bersangkutan profesinya polisi dan bertugas di Polres Pasuruan katanya. Dari hasil pemeriksaan diketahui Novia dan Bribda RBHS keduanya berkenalan di suatu acara pada bulan Oktober 2019 silam. Tersangka mengaku Novia pernah 2 kali memberitahukan dirinya hamil, yakni pada bulan Maret dan bulan Agustus 2021. Dalam konferensi pers Polres Mojokerto soal kasus bunuh diri almarhumah Novia, Bribda Rendi sudah ditangkap dan bakal dikenakan kode etik kepolisian. Pasal 7 dan 11. Sedangkan untuk pidana perbuatannya tersebut, Bribda Rendi yang berdinas di Polres Kabupaten Pasuruan ini dijerat dengan pasal 348 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya dari Dimas Praditya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadipa. Dari Saudari Nadipa mungkin bisa dilanjut. Baik, pada kasus tersebut, pada kasus Bribda Rendi, terdapat kejadian pemerkosaan, yang mana pemerkosaan ini merupakan suatu bentuk masalah perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis yang dilakukan secara paksa dan atau dengan cara kekerasan. Pemerkosaan ini diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu ditemukan juga pada kasus ini tindakan aborsi, yang mana aborsi ini adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi ini bisa didefinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Untuk tindakan aborsi ini diatur dalam KUHP dalam pasal 299 dan 346 sampai dengan pasal 349. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Nadipa. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andi. Untuk kaitan kode kasus, mengamalkan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada semangat dari pelaksanaannya. Artinya, setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk tercapainya insan dan institusi Polri yang ada profesional serta dicintai rakyatnya akan tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral tinggi pada setiap anggota Polri. Apalagi Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga jika terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri, maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan. Propam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEP oleh anggota Polri.
Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum, yang selanjutnya akan dibuat Komisi Kode Etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum, yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Terhadap pelanggaran yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya oleh Saudara Andi. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kode etik yang telah dilanggar oleh Randi Bagus Hari Sasongko dalam kasus tersebut, yaitu adanya etika kelembagaan, yang kedua etika kemasyarakatan, dan yang ketiga adanya etika kepribadian. Nah, di kasus Randi Bagus Hari Sasongko ini dijerat pasal-pasal berikut, yaitu yang pertama KUHP mengatur tindak pidana aborsi dalam pasal 299 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349. Yaitu berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Selanjutnya, merujuk pada rumusan pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan yang pasal terakhir adalah pasal 55 KUHP, itu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Mungkin itu saja dari saya. Pemaparan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Serlita. Baik, saya akan melanjutkan metode pendekatan kasus Randy. Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi, karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Ketika etika deontologis biasanya dianggap sebagai lawan dari konsekuensialisme, etika pragmatis, dan etika kebijakan. Etika deontologi kan bersumber kepada 3 eksistensi metafisis, yaitu kebebasan, keabadian, dan ketuhanan. Ketika ide inilah yang menjadi dasar dari kehendak baik manusia yang mendorongnya untuk bermoral. Menurut Kant, ketiga ide ini bersifat intuitif, alamiah, dan kodrati manusia, sehingga manusia itu dapat disimpulkan sebagai makhluk moral. Hanya saja di dalam upayanya untuk mengembangkan moralitasnya, manusia kerap kali berbentuk kepada kenyataan dirinya sendiri, serta keberadaannya di tengah-tengah manusia lainnya, sehingga sebagai akibatnya perdebatan etika kemudian muncul demi hanya untuk mengukur ukuran baik dan buruk menurut sudut pandang manusia masing-masing. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois. Lawan dari egoisme yang adalah altruisme. Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Serlita atas pemaparannya.
Mungkin slide terakhir atau materi terakhir akan dilanjutkan oleh Saudari Febra. Boleh dilanjutkan Saudari Febra. Oke, yang terakhir, alasan mengapa kasus polisi ini termasuk ke dalam metode deontologis. Alasan kasus ini dikaitkan ke dalam metode pendekatan melalui metode deontologis dikarenakan etika deontologis ini adalah suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan atau yang berbasis kewajiban. Akan tetapi, dalam hal ini polisi tersebut telah melanggar kode etik seorang polisi yang mana secara normatif seorang polisi telah melanggar peraturan berdasarkan suatu aturan etik kepolisian. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Febra. Mungkin sekalian penutup, mungkin itu saja pemaparan materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.